Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditangkap di lubuk baso. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya orang kola banyak nan puasa. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2. Kabarnya kalau selalu mewakili Bupati kok lama-lama bisa jadi Bupati. Oh, banyak yang mengaminkan. Yang sama-sama awak hormati Bapak-bapak pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan, orang tua kita Tuan Haji Misran, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, anggota DPRD, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan ulum babini dan belum besunat. Sodonya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guru kita semua, kelipah muda Tuan Syekh Zulkarnain, sambut Ramadan, bersihkan diri melalui zakat. Ikonan awak bahas satu-satu. Nan pertama, sambut Ramadan. Besok hari Selasa. Memang kalau belum sarapan kau lupa memang. Besok hari Selasa. Besok tanggal 28 Sya'ban. Hari Rabu 29 Sya'ban. 29 Sya'ban sore potang, seluruh umat Islam wajib menengok anak bulan. Kalau nampak anak bulan petang Rabu, maka awak puasa hari Kamis. Kalau tak nampak anak bulan petang Rabu, berarti Kamis itu 30 Sya'ban, berarti awak puasa hari Jumat. Boleh? Begitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang ditengok sore Rabu itu anak bulan, kata orang Melayu. Bahasa Arabnya hilal. Apa bahasa Arabnya? Hilal. Kalau bulannya bule godang namanya badar. Kalau bulannya sabit namanya hilal. Jadi kalau ada laki ibu yang namanya hilal, sore Rabu tu jangan bagi keluar rumah. Sebab ini sedang dicari-cari uang. Menengok hilal iko ada alat namanya teropong. Dipasang di gedung yang paling tinggi di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Paling ateh untuk menengok anak bulan. Harga teropong iko 50 juta. Sejak dibeli sampai kini olen pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak pucuk sawit. Jadi yang selalu menampak anak bulan itu orang nan di topi laut, sebab indah ada awan. Anak bulan itu munculnya sore sebelum matahari tenggelam dan indah lamo. Sekejap saja nampak anak bulan itu, sesudah itu inya pun hilang. Jadi awak tinggal menuju sidang namanya penetapan. Bahasa Arabnya sidang isbat. Tapi hebatnya Kabupaten Pelalawan lah ada kalendernya. Ambo pula dapat satu tadi.
coba bawa balik rumah. Mudah-mudahan betul lah kalenderku. Awak puasa iqamih insyaallah. Amin. Dari senyum bapak ibu kau nampaknya semuanya senang. Alhamdulillah. Sebab ndak sodo orang, tidak semua orang senang menyambut puasa kok. Ada orang lah mukanya kini kok macam jeruk purut dipijak gajah. Yang dihitungnya gini kan, yang dihitungnya hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, 3 hari lagi makan lontong sayur, 3 hari lagi makan siang. Tapi bapak ibu semuanya berbahagia. Mudah-mudahan dengan bahagianya hati awak menyambut Ramadan, dapat awak Lailatul Qadar insyaallah. Itu nan pertama nan perlu ambo sampaikan supaya umat Islam paham kenapa Muhammadiyah bisa menetapkan bahwa Kamis sudah 1 Ramadan. Sebab Muhammadiyah pakai metode namanya hisab. Hisab itu ilmu falak. Ilmu falak itu namanya astronomi. Bukan apa-apa na Nabi kenduri. Mohon maaf ya, saya keluar, saya ini ahli hisab. Itu laki moko. Hisab maksud hisab kok. Dulu nenek-nenek awak menyebut matematika itu ilmu hisab, ilmu hitung-hitung. Jadi menurut Muhammadiyah, walaupun 1 derajat itu sudah dianggap hilal, walaupun 1/2 derajat sudah dianggap hilal. Sedangkan kesepakatan Mabims, Ma menteri, A agama, B Brunei, I Indonesia, M Malaysia, S Singapura, sepakat Mabims bahwa baru disebut hilal kalau 3 derajat. Jadi di situ letak perbedaannya. Jadi bagi saudara-saudara ambo nanikui Muhammadiyah, puasolah hari Kamis. Jangan berkelahi gara-gara iko. Nanikui Mabims 3 derajat, tunggu sidang isbat. Saya tidak mau mendengar masyarakat awak berkelahi. Yang satu menyebut 1 derajat hari Kamis puasa, dan satu menyebut 3 derajat bukan hari Kamis. Berkelahi, tiba-tiba berjumpa sama-sama makan siang di restoran hantu. Tahu bapak ibu rumah makan hantu? Rumah makan hantu tuh kakinya nampak, kepalanya ndak nampak. Ada tuh di Pangkalan Kerinci? Ndak ada di Pangkalan Kerinci. Sebab Pak Polisi awak orang soleh. Bapak polisi, bapak tentara yang punya pistol, pakailah untuk menembak hantu-hantu bulan puasa kok. Nah, mumpung kalau ambo ndak bisa, ambo kan ndak ada kuasa, pistol bosi ndak ada, pistol air ada. Mumpungnya masih ada, masih melotui, masih berseragam, pakailah untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan soklah pensiun, indak berseragam, pistol ndak ada, abaulah datang pengajian. Apa yang bisa saya lakukan untuk menolong agama ini, Pak? Zikir aja lah, Pak. Baca Yasin. Nah, kalau masih ada pistol kok, nampak uang pakai narkoba, tembak. Nampak uang main judi, tembak. Nampak uang siang puasa makan, ikui. Apalah Ustaz komen tembak-tembak. Ikolah Ustaz radikal begitu. Kenapa Ustaz tidak mau ke arah siko, ke arah siko? Ustaz itu mesti di tengah. Kalau ambo terlalu ke siko, apa kata orang siko? Ustaz kok gatal. Kalau ambo terlalu ke siko, itulah maka ambo menjaga posisi di tengah. Itu bahasa filsafatnya. Tapi kalau bahasa medianya, sebab kamera kok ndak bisa berputar. Kalau dipasang gitu.
Tak bisanya berputar, bukan macam di TV One. TV One katanya pakai galak tuh. Iko enggak ada, itu mah kamu udah bisa di situ. Iko direkam. Jadi kalau joleh suara ambo joleh. Jadi kalau suara ambo kondak joleh bisa diulang balik di rumah. Nama channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Joleh lah. Sebelum masuk puasa iko awak membersihkan diri awak. Contoh apa? Bagaimana caranya? Dengan cara bertaubat. Apa cara bertaubat? Mandi taubat. Mandi taubat awak dimandikan. Mandi taubatnya di mana? Di rumah. Kalau di sungai buya elok, apalagi di sungai Kampar, tojun dari topi jembatan tuh. Kalau di situ mandi taubatnya bukan cuma dosonya hilang, urangnya hilang. Nan pandai bahasa Arab, nawaitul ghusla lit taubat. Nan ndak pandai bahasa Arab, pakai bahasa kampung, bahasa awak. Ambo niat mandi taubat lillahi ta'ala. Lah, bahasa habis itu sembahyang sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh tiap hari buya. Kami dulu bersuluk sama kelipah muda, sama kelipah apa? Hah? Kelipah makmur. Ambo kelipah irsyad. Abang? Hah? Ongku Qori Soleh. Kami bersuluk sama Buya almarhum Buya Somad. Untuk almarhum Buya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dimandikan dek buya. Mandi tobat. Sesudah itu awak sembahyang tobat. Tiap hari sembahyang tobat. Ambo sembahyang sunat tobat tiap malam. Malam tadi sembahyang sunat tobat. Malam semalam sembahyang sunat tobat. Apa dosa Ustaz Somad? Ustaz ndak ada main judi, Ustaz ndak ada berzina, Ustaz ndak ada mabuk pakai narkoba. Dosa Ustaz Somad apa? Ambo kan semalam naik pesawat. Di pesawat tuh ada bidadari. Roknya ulun selesai dijahit. Awak subuh salah, ndak ditengok, tak nampak kursi. Tertengok sikit, jelas dosa. Jadi jangan sangka awak ndak ada berdosa. Maka dosa kepada Allah awak mandi taubat. Itulah makwado di negeri uang Melayu namanya mandi beli. Itulah asal muasal beli mau tuh, itulah asal. Ustadz janganlah ceramah bahasa Melayu Pak Ustadz. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Pripun kabare Bapak Ibu seluruh sederek sedaya apik? Orang Melayu pula tak paham. Aku bukan tak bisa. Biado ala kita sesudena. Horas semua pandai. Kita ini tinggal di bumi lancang kuning, kerajaan Pelalawan, iko tanah Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mau orang Bugis, mau orang Banjar, mau orang Batak, mau orang Mendeleng, kalau lah sampai di tanah iko awak udah jadi orang Melayu. Dan bahasa Melayu itu mudah. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Mandi. Kenapa mandinya beli mau? Zaman itu belum ada sampo, belum ada sabun. Maka yang bisa menghilangkan itu namanya limau.
Cobalah ibu-ibu mencuci ikan pakai sampo. Cobalah membasuh ikan omeh, ikan lele, ikan koli, pakai ikan belut, pakai sabun. Mana bisa? Yang paling bisa menghilangkan bau adalah jeruk. Orang Melayu menyebutnya belimau. Limau itu jeruk. Ambo masuk ke suku Talang, sampai kini orang tu masih pakai limau. Jadi Ustaz pernah mandi belimau? Iyo, kami waktu ketek dulu asal ndak puasa mandi belimau. Limau nipis, limau purut, limau segala limau, diacik-acik, potong-potong, masuk ke tanah liat pasu, mangkuk. Sesudah itu dipotongkan mayang kelapa, mayang pinang, dipotongkan pula apa yang wangi-wangi itu, pandan wangi. Ada pula bunga kantil, bunga mawar, bunga tai ayam pun ada. Dimasak itu, dimasak sore-sore digosokkan ke badan. Kenapa pakai limau? Karena limau pun sampai sekarang dipakai. Tontonlah TV-TV itu. Anda ingin kulit Anda bersih, melepaskan molekul-molekul yang menggumpal di permukaan kulit. Daki belum melukul-melukul, payah betul menyabui daki. Gosok karena bersih, mandi. Coba bayangkan kalau nenek moyang awak dulu ndak beli mau potang puaso, bukan ada kipas angin, bukan. Kalau kini kan parfum ada, asal agak-agak 5 menit menyembur macam ular sancap. Dulu mana ada? Bayangkanlah sembahyang terawih uang tak beli mau, Allahu Akbar, bau ikan salai. Itulah asal muasal mandi beli mau, supaya haram. Mandi taubat. Beli maunya tak salah, mandinya tak salah. Kenapa di tepi sungai? Sebab orang Melayu tinggalnya di tepi ompek sungai, memotong pulau Sumatera di tengah Riau. Sungai Kampar, Sungai Indragiri, Sungai Siak, Sungai Rokan. Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Indragiri, Sungai Kampar. Salah satunya lewat di kabupaten kita. Rumah orang Melayu di topi-topi sungai. Itulah maka mandi belimau di topi. Keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, haram mandi belimau. Lamu ambut temonong, di mana lo tak haramnya? Mandinya elok apa tak elok? Elok. Belimaunya elok. Taubatnya. Jadi di mana salahnya mandi belimau? Mandi belimau kok salahnya baduo dia teban. Iso nak puasa, hari ko anak lajang anak gadi berbonceng-boncengan. Mandi itu pakai limau, bukan pakai keyboard. Jelas di mana letak haramnya? Majelis ulama tidak salah, nenek moyang awak dulu pun tidak salah. Yang salah adalah orang yang membelokkan ajaran ini. Jangan salahkan nenek moyang orang Melayu. Apa itu mandi belimau? Syirik. Mereka mengamalkan mandi taubat supaya bersih kepada Allah. Jelas? Bagaimana dengan kepada tetangga? Bisa sholat sunat taubat minta ampun. Ya Allah, aku sembahyang sholat sunat taubat, minta maaf karena rantang tetangga belum balik. Bisa? Mana bisa? Maka untuk kepada tetangga dibuatlah kenduri, mengundang tetangga makan bersama sebelum bulan puasa. Di Pangkalan Kerinci masih ada tradisi itu, Bu? Masih ada tradisi mengundang makan bersama sebelum puasa, Pak? Bapak sudah buat? Saya mengundang kawan-kawan saya WA dia, datangnya makan. Kata yang satu, aku nanti bawa ayam, bagus. Aku nanti, kalian bawa semua, aku nyediakan piringnya aja. Setelah dikasih makan, kasih minum teh, kasih makan kue, kasih makan lopek buge, habis itu tuan rumah pun sambutan. Tetangga, kawan, sahabat semuanya, kita akan menyambut bulan puasa. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Dek uang kalau konyang sodonya? Mau.
Pertama menengok anak bulan, kedua mandi taubat berlimau, tak ada limau pakai sampo, tak ada pakai rinso. Yang ketiga minta ampun, minta maaf kepada tetangga, membuat kenduri, mengundang makan. Lalu kemudian sidang isbat hari Rabu malam Kamis berdasarkan penampakan dua saksi. Saksinya dua orang. Wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah, saya sudah menengok anak bulan, maka awak pun berpuasa. Saksinya kau saksi tersumpah, dan mesti matonya sehat. Sebab pernah kejadian inyo mengaku menengok anak bulan, lah tuo rupanya bulu matonya gugur. Nampaknya macam anak bulan. Ikonnya gitu. Nakonyo mesti muda, matonya sehat dan disumpah. Lalu Kementerian Agama dengan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Tarbiyah Islamiyah, Al-Irsyad, Matla'ul Anwar, Al-Jamiatul Wasliyah, semua ormas pun sepakat nanti insya Allah hari Rabu malam Kamis berdasarkan penampakan, setelah diumumkan awak pun sembahyang tarawih. Ada orang sembahyang tarawih di masjid kok, tapi masyarakatnya tidak ada. Ikola masjid yang paling tidak ada jamaahnya. Ustadz kok tahu? Saya selalu lewat sini. Inilah jamaah yang paling banyak mobil parkir. Kenapa? Musafir. Uang dari Medan ingin ke Jambi singgah kok. Uang dari Palembang ingin ke Medan singgah ke siko. Tapi tidak sembahyang. Apa? Kencing. Hari ini terbantahkan. Kalau ada orang menyebut Masjid Ulul Azmi tidak ada jamaahnya, lihatlah hari ini begitu ramai. Ambo tadi heran. 1 kilometer dari siko mobil lah parkir. Ambo sangko di siko acara wakil presiden tuh. Telepono. Rupanya di tempat lain. Ampe kami tidak jadi masuk tadi. Lah, atau kemudian malam tu pun awak sembahyang tarawih. Di masjid kau tarawihnya berapa rakaat kelipah? Hah? 8 rakaat. Itu namanya tarawih edisi minimalis. Ustadz Somad dulu kuliahnya di Maroko. Yo, Maroko tuh berapa rakaat? 10 rakaat sesudah Isya, jam 3 malam tambah 3 boleh. 10 tambah 3 boleh berapa? 23. Zaman Umar bin Abdul Aziz tarawihnya 36 tambah witir 3. 36 tambah 3 berapa? 39. Di Son'a Yaman tarawihnya 100 rakaat tambah witir 3, 103. Itu kalau dibuat di Ulul Azmi, ramai-ramai lah orang Kabupaten Pelalawan mengaduk ke Pak Zukri, unjuk rasa ganti imam. Malam 27 malam Lailatul Qadar di Maroko, tarawihnya indak main hitung berapa rakaat dari Isya sampai subuh. Jadi kalau awak hitung tarawih kau berapa? 8 tambah 3 seboleh, 20 tambah 3 23, 3 tambah 3 6 tambah 3 39, 1 tambah 3 1 3. Yang terakhir ndak main hitung lagi, tagak rujuk, tagak rukuk sujud, tagak. Kesimpulannya tarawih iko kalau ayatnya panjang, rakaatnya ketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya
Sebab ada orang nan ingin togaknya lama, ada orang ingin togaknya sebentar, tapi rukuk sujudnya banyak. Jelas? Ambo ulang sekali lagi. Kalau togaknya lama, rakaatnya ketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya Orang Indonesia cerdas dikombinasikannya antara dua. Rakaatnya sikit, ayatnya pendek. Dapet dua-duanya. Ini saya jelaskan supaya jangan berkelahi sesama kita. Yang sembahyang tarawihnya 23, sembahyangnya di Ulul Azmi, balik ke rumah, sampai rumah tambah lagi ya bu. Tidak ada yang setuju nampaknya kok. Nan yakinnya 23, sembahyangnya di Ulul Azmi, balik ke rumah tambah lagi tarawihnya. Iku ambo jolehkan supaya awak jangan berkelahi gara-gara tarawih. Lalu kemudian antara tarawih ke tarawih, orang Makkah inyo tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Habis salam istirahat, togaknya tawaf. Subhanallah. Awak di Pangkalan Kerinci bisa tawaf? Anda tawaf di mana? Anda mengelilingi tiang kok? Anda bisa tawaf. Itulah dalil di sela-sela tarawih maka awak bertasbih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subbuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ambo minta Kementerian Agama, Ketua Masjid, Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Pelalawan, tuliskan bacaan tasbih ini, dicetak, di print macam kalender, bagi ke masjid-masjid. Setuju? Sebab ini banyak pengurus masjid udah tak ingat, yang lama-lama hilang, ancetak lagi besok macam ini. Jadi pengurus masjid membaca Subhanal malikil mawjud. Banyak Bilal tak tahu entah apa, awak nan mendonga pun tak tahu. Imamnya lambek, makmumnya cabut. Apa itu? Bersolawat dengan suara yang bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad. Kalau bentuk bunyinya iko lah masuk kolak 5 mangkuk. Bersolawat awak malam-malam Ramadan. Ini banyak juga bersolawatnya membentak-bentak. Wassalamualaikum apa kok apa? Allahumma mati mikrofon. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kan mantap. Awak kau merayu Nabi kau. Bulan puasa kau merayu Nabi. Macam bapak merayu ibu. Oh, buah hati belayan jiwa. Siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Kan joleh. Ini kau nggak datang makan. Sampo deh. Nah, diambil sambal belacan gitu. Kau tahu, apa abang kau? Tak sapu abang kau. Iki pojok ni apa kesambet iki gitu. Ustaz Somad ni kenapa kalau di Pelalawan ni dia tak macam ceramah, macam balik ke kampung? Ini kampung saya guys.
Hah? Kalau di tempat lain ambo jaga wibawa pakai sorban. Assalamualaikum warahmatullahi. Kau di kampung awak sama keluarga awak, sama makcik-makcik awak, sama mamak-mamak moman-moman awak. Iko awak ke dabot kau datang sama-sama menyambut puasa. Tadi kami lama berhenti di jalan membelok sebab tidak boleh lewat. Dalam hati ambo, aduh ndak uang kau di masjid tu. Tapi ya jalan aja lah, jalan aja sampai ke siku punya uang banyak. Andai ndak ada uang tadi, ambo tetap jo ceramah berdua sama kamera gua. Jamaah dimanapun berada, berlah gitu. Ambo biasa ceramah ndak ada uang. Di TV itu mana ada uang? Asal di setel uang tuh ambo cakap sama. Kadang awak pula menjaga kameramen. Mas sudah selesai kita. Itu maksudnya kalau ada bapak ibu anak balik lah. Tidak apa-apa. Lah, lalu selesai itu jangan keluar masjid sebelum witir supaya dapat pahala qiyamul lail sempurna. Keluarnya setelah witir. Ini banyak nih, habis 2-3 rakaat balik. Anak bertanya, ya, itu kok baliknya? Oh, nya mungkin witir di rumah. Sampai ke rumah ditanya ke bini, aduh abang witir? Enggak. Apanya balik? Itu aduh kolak, aduh apa, aduh anyang, ada. Jadi selesaikan witir awak di masjid. Ada Bilalnya. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Elok apa ndak elok pakai Bilal kok? Ada masjid ndak boleh pakai Bilal. Jangan pakai Bilal. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nabi tak ada pakai Bilal, masuk neraka. Orang kau kan ndak ingatnya lah berapa rakaat. Jadi kau apa? Aku bertanya ke kawan sekolah, ikut tarawih apa witir? Entah. Dia bertanya ke kawan sekolah, ikut awak kau tarawih apa witir? Sembayang aja lah. Mana bisa niatnya? Innamal a'malu binniyat. Ada pula jadi. Tapi ibu-ibu kan tak mau gitu itu. Yang gengsi-gengsi kan apa-apa kok. Ibu tak mau. Dia bertanya ke imam, Pak Imam, tarawih apa witir? Kata imam sebelum takbir di belakang, witir 3. Manonan elok, manonan lebih berperadaban. Pakai Bilal, sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Dibandingkan dengan cara tadi, witir 3. Kan elok pakai Bilal tadi kan. Apa lo bid'ah? Bid'ah itu kalau menambah sembayang, rukuknya dibuat 2 kali. Itu namanya menambah mahdoh. Iko bukan menambah ibadah, iko aba-aba. Karena kebetulan ada qori di situ. Sallu salatal witri salasa raka'atin. Kebetulan ada di situ qori. Kalau ndak ada lain bunyinya. Sallu salatal witri salasa raka'atin. Pas ditengok siapa? Rupanya Babinsa. Apa lain terawih awak malam kau? Apa lain bunyinya? Uang nak pernah terawih pun ke masjid menengok. Siapa tadi lain? Rupanya Babin Kamtipmas. Allahu Akbar. Lah, habis terawih witir. Habis witir jangan balik, Mak. Jangan balik, Pak Cik. Jangan balik, Moman. Jangan balik. Awak buek lah 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siji loro telu papat 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Awak pun bersama. Namanya jangan sampai tak tadarus. Baiklah Quran, buka Quran. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Salah tuh Pak, panjang pakai dengung. Alif lam mim. Jalikal. Apa pula jalikal?
Zalikal. Dua kali dibuai tahu, tutup Quran, balik maju. Hah? Tadarus ni bukan ingin merajuk. Tadarus ni bukan menunjukkan kelebihan awak. Tadarus ini menyadari kekurangan kita. Itu arti tadarus. Sebab selama itu awak membaca Quran, yang mendonga awak surang. Kalau awak nak mendonga, sodonya elok. Tapi kalau didonga orang, pasti ada kritik. Ustaz Somad pula itu yang membaca. Silakan Ustaz Somad. Ijajah. Izaja. Mengamuk dikritik. Berani kalian mengkritik saya? Tak tahu kalian saya ini siapa? Saya ni Al-Azhar Mesir 4 tahun, Maroko 2 tahun. Saya ni doktor dari Sudan. Untung ada jamaah tu yang agak lembut. Ustaz, kalau cuma lama di Arab, untung lebih lama lagi Ustaz. Jadi awak tadarus ini, mungkin kita merasa kita hebat. Waktu tadarus itulah kita sadar. Maka kalau tadarus jangan pula dihitung. Berapa kalinya tadi mengkritik ambo 3. Awas. Selembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, 6 lembar, 7 lembar, 8 lembar, 9 lembar, 10 lembar. Kalau 10 lembar berapa dapat awak? Sejus. Malam 27 awak pun berhatam kaji, bawa anak-anak, bawa pulut kuning, potongkan ayam. Kini ayam murah. Banyak ayam di pangkalan Kerinci kan? Bukan zaman awak ketek dulu. Zaman dulu susah. Zaman dulu anak-anak makan ayam 2 gondang. Kalau ndak awak sakit, ayam tuh sakit. Ini ayam murah. Golak ibu-ibu. Pas nak dipotong sehat ayam tuh. Tak jadi awak makan ayam. Nah, habis witir tadarus balik kumah. Balik kumah habiskan lainan bersiso-siso tadi. Ada kolak, ada apa makan sodonya lah. Sesudah itu jangan nonton TV, jangan buka handphone. Kalau awak buka handphone, karena radiasi mata awak lama telolok. Kalau sampai jam 2 boleh, jam 1 tidur malam, payah awak jaga tahajud. Balik jam 10 tidur langsung. Payahlah Pak Ustaz. Cemana tidur jam 10? Saya kasih tahu biar mudah tidur malam ya. Boli antimo. Boli. Kau boli balik dari siko boli. Jangan banyak-banyak, sebiji aja. Langsung menguap. Langsung terlolok. Tidur jam 10, lolok jam 10. Seboleh, 2 boleh, 1, 2, 3. 5 jam lolok cukup, jam 3 jago. Kalau awak nonton TV, awak nengok handphone, mata awak nak terlolok, terlambat makan sahur. Tapi makan antimo tadi 1, jangan sepapan. Kalau sepapan dimakan, jagonya malam Idul Fitri. Malam takbir bau tu jago. Lah, jam 11 boleh, jam 2 boleh, jam 1, jam 2, jam 3, jam 3 bangun. Siapa yang menjagakan ibu? Rahimallahu rajulan. Allah merahmati suami yang membangunkan istrinya. Bapak inilah yang membangunkan. Wake up my darling. Itu kalau nikahnya bulan potang. Tapi kalau anak lah 3, jago. Bapak kalau tak berani membangunkan ibu, beli tembakan mainan anak-anak. Untuk menjagokan ibu, kau jago untuk makan sahur. Bangun jam 3 malam, salat nan pertama, salat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu. Kenapa salat sunat wudu? Dalilnya apa? Nabi memanggil Bilal. Bilal, siko sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Saya dengar suara selop
sendalmu di surga. Kresek 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 kresek. Apa amal mingka Bilal? Amale sampean iki apa Bilal? Kata Bilal, saya tidak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudu. Ambo malam tadi sholat sunat wudu, habis sholat sunat wudu baru sholat sunat taubat, habis sholat sunat taubat baru sholat sunat tahajud. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga. Itulah hebatnya Bilal. Makanya nanti kalau ada di antara bapak ibu konan balik sendalnya hilang, itu berartilah masuk surga duluan. Iko yang cemas kok bukan cuma bapak ibu, saya pun cemas juga ini. Soalnya pernah buat ceramah sekali gitu, balik sandal lampu hilang duluan. Dah, lalu kemudian sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Tahajud tuh nan eloknya 8, ndak bisa 8, 6, ndak bisa 6. Ompe, ndak bisa ompe, duo ndak bisa, tahu jembatan kan? Nah, apa maksud Ustaz? Tojun lah. Apa guna awak duit bulan puasa? Membuat somak Kabupaten Pelalawan aja, menghabiskan sawit aja. Inilah tujuan awak duit bulan puasa kok, supaya untuk beribadah. Sampean iki urip padha kabeh bulan Ramadan, nek iso ibadah, nek ora iso ibadah ya wis pateni kabeh. Nanggolak kon tak tonton ae ndak ati. Apa lah kata? Urip tu artinya hidup. Supaya apa? Nek iso ibadah, supaya bisa sembahyang. Nek ora iso ibadah ya wis pateni si pisan, bunuh aja lah, mati sodonyo gitu. Payah buat ceramah di pulau. Mesti awak terjemahkan pula. Nah, lalu kemudian setelah itu awak pun makan sahur. Ini banyak ibu-ibu kok ndak mau makan sahur. Ditanya dari lakinya, "Mama nggak sahur?" "Diet." "Abang aja." Makan uponyo pun lah hompek mangku abis. Sambil memasak tadi, ambillah konyol, gitu. Andai ada yang tak mau makan sahur, apa kata Nabi? Tetap bangun, jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah, seteguk aja, seteguk pun jadilah. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Habis makan, menunggu azan subuh, waktu paling bagus istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'as sya'ni wad daraji, atfatayyaji ratal alami, ya hailal judi wal karami, ya hailal judi wal karami. Itu loh maknya kalau awak ramai-ramai itu ndak tahu siapa yang ndak hafal, ndak gananya mulu. Tanya kasut, apa kau sampai buat berani? Lah, menunggu sirine di Kabupaten Pelalawan kau pakai kentongan, pakai beduk, pakai tabuh atau pakai sirine? Dari mana sirine? Sirine ko dalilnya hadis Anas bin Malik. Wahai Anas bin Malik, ya, Nabi itu bonti makan berapa lama sebelum azan?
kata Anas bin Malik, khamsina ayatan, 50 ayat. Dia agak-agak 50 ayat, itulah inyo 10 menit. Coba awak tengok kalender awak yang paling hebat tadi. Nampak? 10 menit. Hari pertama puasa, azan subuhnya jam 5:02. 5:02. Imsaknya jam 4:52. Berapa menit? 10 menit. Anak awak datang bertanya, mak, imsak kau 10 menit kau dari mana? Usah banyak tanya masuk neraka. 10 menit iko hadisnya dari Anas bin Malik. Di agak-agak Nabi membaca 50 ayat. 50 ayat tidak terlalu copek, tidak terlalu lambat, itulah inyo 10 menit. Jelas? Ambo sebetulnya menengok iko adonan digambar kok lebih ganteng daripada adonan asli. Ustadz Edi Amran LCMA risiko putihnya nampak, aslinya rupanya lebih putih. Masya Allah. Itulah guna awak bersilaturahim sebelum puasa kok. Ambo sampai dari Batam malam tadi jam 8 malam, menunggu tamu sampai jam 1 malam. Iko hari istirahat ambo kok. Iko hari jalan-jalan ambo sama anak bini ambo ke mall mestinya hari kok. Tapi dek Ustadz Edi Amran menelpon, bisa datang ke Pelalawan? Siap komandan. Begitulah ambo ke Pelalawan kok. Hati nyawa ambo berikan ke Pelalawan kok. Allahu Akbar. Jadi kalau awak ada merasa dalam diri awak kau lebih godang, lebih hebat, copek-copek bertakbir. Kalau awak dipuji orang gitu juga, hebat anaknya ya, Allahu Akbar. Coba kalau enggak, cantik anaknya ya, siapa dulu mamanya? Hidung awak pun mengombang macam terowongan Mina. Itu maka copek awak. Tanya, ini anak bapak? Iya, loh kok ganteng anaknya ya? Memang buah enggak jatuh jauh dari pohonnya, kecuali kalau jatuhnya ke sungai atau dilarikan burung. Jangan begitu, copek balikkan ke Allah. Dapat nikmat awak alhamdulillah. Laki awak dilarikan pelakor, apa pula alhamdulillah? Inna ada pula apa doang tadi alhamdulillah. Memang itulah aku tunggu selama itu. Nah, kadang ulah sirine imsak. Di Maroko ndak ada imsak, Bu. Di Maroko 2 kali yang berpuasa di Maroko indah ada imsak. Kami makan aja, makan. Kadang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai, gimana kok? Siapa yang menolak nasi ketika azan berkumandang, batal puasanya. Maka kalau mulut awak berisi air, berisi nasi, mendengar azan, muntahkan. Puih. Karena kalau sampai tetelan, batal puasa. Kecuali azan handphone Jakarta. Bukan waktu Kabupaten Pelalawan. Ada ustadz berceramah, kalau azan berkumandang, mulut berisi nasi, selesaikan dalam waktu secepat-cepatnya. Ini mesti ambo jelaskan. Kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Al-Azhar Kairo Mesir, zaman dulu orang azan sebelum masuk waktu. Waktunya masuk waktu hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah baru masuk waktu. Waktu Allahu Akbar tadi belum masuk waktu. Itulah kalau dia temakan belum batal karena belum masuk. Sekarang ambo tanya, di Kabupaten Pelalawan, masjid-masjid ini orang azan setelah masuk waktu atau sebelum? Sudah masuk waktu. Maka kalau sudah azan berkumandang, jangan lagi makan. Kalau imsak, capek dari luar kota, terjago waktu, terjago, langsung ke dapur, ambil ikan selais, ambil semua sayur daun ubi tumbuk sambal belacan, blender langsung ambil 3 pipet supaya awak tak mengunyah lagi langsung.
Mungkin hari ini bapak ibu menyangka Amboko sedang bergurau. Oh Ustaz bercanda. Nanti pas kejadian kalian amalkan yang kusambungkan. Tengoklah, ya Allah, uang nanggolak kau mudah-mudahan selama bulan kau hanya terlambat ada semalam. Terjagonya waktu sedang imsak. Terjago, ingatnya ceramah Ustaz Somad. Baliknya ke dapur sambil golak. Iya betul kata Ustaz. Betul kata Ustaz. Nah, jangan sampai tidak sembahyang subuh ke masjid. Rugi. Sebab apa? Sebab orang nan sembahyang subuh ke masjid, duduk berzikir sampai terbit matahari, maka inyo mendapatkan seperti haji dan umrah. Banyak orang masuk masjid bingung. Apa yang akan dibuat dalam masjid kau? Tengok sana, tengok siko, tengok lama-lama tertunduk. Itulah hebatnya orang tarekat Naqsabandiyah. Inyo ada aja waktu tu yang nyo isi. Nyambik tasbih, nyo pun langsung berzikir Allah 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 Allah. Sebabnya ada target satu hari sekian ribu, satu hari ada zikir wajib. Maka saya mengajak bapak ibu semua berlatih berzikir, ikut bersuluk supaya kita mengingat Allah. Jangan sampai mulut awak subhanallah 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 subhanallah, hati mengingat karet, namanya zikir gotah. Dimandikan macam jenazah, dipakaikan kain kapan, ditalkinkan ke telinga la ilaha illallah. Sudah itu berzikir di dalam Allah 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 Allah. Alhamdulillah ambo dibimbing, dikasih ilham sebelum Buya meninggal sampai ambo bersuluk. Nikmat besar yang dikasih Allah kepada ambo. Tahun 2017 bulan Januari, 5 tahunan lalu, habis ambo bersuluk. Itulah manusia beramai-ramai datang berbondong-bondong macam semut. Ditanya orang, sejak kapan Ustadz ceramah banyak manusia? Sesudah bersuluk itulah banyak manusia datang. Tak peduli lagi ya menengok manusia ni. Entah manusia sampai ambo waktu tausiah membawa emak ambo. Selesai tausiah ditanya di emak, kau ndak ada berkawan sama jin kan? Dianggapnya orang datang tu ambo pakai jin mantra-mantra. Semuanya pertolong. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala supaya hati awak tak terpukau terpedaya dengan manusia. Maka banyak-banyak berzikir. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. La ilaha illallah, zikir. Allah Allah, zikir. Salawat, zikir. Baca Quran, zikir. Yang penting hati awak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian siang, kau ambil urutkan kau dari mulai menengok anak bulan, mandi berlimau, kenduri minta maaf, sampai makan sahur. Sekarang siang, lah habis 1 jam berceramah. Siangnya ibadahnya namanya siam. Siam itu artinya imsak. Imsak itu artinya menahan. Mata ditahan, telinga ditahan, perut ditahan, lidah ditahan. Alhamdulillah Buya, laki ambo selama puasa memang matonya tertahan dari subuh sampai maghrib. Lolo. Makin besar masjid, makin banyak kipas, makin banyaklah bergelimpangan korban-korban serangan Rusia ke Ukraina. Pakai seragam pula tuh. Tapi itu tidak terjadi di Kabupaten Pelalawan. Itu adanya di tempat-tempat lain. Di Pelalawan ini semuanya semangat semuanya. Allahu Akbar. Masuk awal ke masjid, jam 11 kita masuk ke masjid. Mulailah orang pun bergelimpangan di masjid. Udah azan zuhur masih juga telolo. Pak, azan zuhur Pak. Tahu pulanya menjawab, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Kalaupun mau lolok di masjid, teloloklah telontang.
Jangan lolok telungkup ditompek uang sujud. Melelehlah siang puasa. Uang sembahyang tarawih nanti malam. Inyo sujud lama di situ. Imamnya khusuk, makmumnya pingsan. Menahan napas. Ini nampaknya simple sederhana. Kalau ada jamaah yang terkantuk-kantuk di masjid, telentang. Tak, saya nih Pak Ustadz telentang pun dengan ces juga. Oh parah. Boli pempes. Kosong. Ini adab-adab kita di masjid. Alhamdulillah Masjid Ulul Azmi. Masjid Ulul Azmi kan? Karpetnya coba tengok. Bagus, baru nampaknya karpetnya. Itu hebatnya masjid nih. Lalu kemudian jam 6 sore. Mana kelenderanmu tadi? Jam 6 sore awak berbuka di Pangkalan Kerinci jam 6.26. Jam 6 jangan keluar rumah lagi. Jam 6 duduk di rumah. Laki, bini, anak duduk di rumah, membaca Quran, beristighfar. Ini banyak kadang jam 6 mulailah keluar. Ditanya bini, abang mau kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Jam 6 berputar-putar lewat di muka RAPP, balik dulu lagi ke jembatan, belum juga azan. Azannya surang. Allahu Akbar, Allah. Padahal itulah waktu mustajab berdoa. Jam 6 duduk di rumah, baca Quran, berzikir. Bini datang bertanya, abang baca Quran? Iya. Kenapa tidak bersuara? Tidak tolong lagi. Tidak tolong lagi. Padahal kalau tidak puasa kue so. Yasin wal Quranil Hakim. Kalau dia mau bisa diamalkan anak bosok kau? Bisa. Ya Allah, terbukalah hati jamaah mengamalkan anak bosok kau ya Allah. Ndak jonyo mengamalkan ambulan lope tanggung jawab pada uang kampung ambo ya Allah. Esok kalau ambo ditanya Allah Ta'ala, Abdul Somad mingkat ceramah ke Palembang, mingkat ceramah ke Sulawesi, mingkat ceramah ke Medan, aduh ceramah ke kampung awak, ambolah sampaikan ya Allah. Ada waktu mengingeknya, entah dari awal sampai akhir. Setan itu nyosuko menengok orang susah hati. Kalau nampaknya ada orang susah hati, itu sonang setan. Sebabnya masuk pada orang susah hati. Tapi kalau awak happy, bahagia, tengok, enggak jadilah. Nah, itu maka saya ingin mengajak ibu semuanya, bapak semuanya bahagia. Apakah bapak bahagia? Apakah ibu bahagia? Saya nggak percaya tuh. Bahagia itu di dalam. Bahagia itu bukan karena rumah yang besar. Bahagia itu bukan karena mobil yang mewah. Bahagia itu karena menyambut Ramadan, karena semua dosa kita akan diampunkan Allah Subhanahu. Siang puasa, datanglah orang menelpon, datang kawan sekantor bertanya, gimana laki si anu bini Allah. Jangan sampai puasa kita hilang. Jadi gimana? Nanti malam di masjid kita bahas. Begitu habis tarawih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Gimana lagi si anu? Itu pun tidak ada di Pangkalan Kerinci. Dulu memang ada yang model begini, tapi lah mati. Iko yang tinggal ko sodonya baik-baik, sodonya baik-baik. Tengoklah baiknya orang Pangkalan Kerinci. Padahal yang paling tinggi di Pangkalan Kerinci, ko pahlawan ko bupati paling tinggi. Paling tinggi wakil bupati, tapi yang paling godang ambo dibuat. Kan hebat panitia ini kan, luar biasa. Entah siapa lah mencetak ini. Kalau mencetak kau anak lajang, mudah-mudahan copek bertemu dengan jodoh. Kalau nyolah berbini, mudah-mudahan bisa berbini sekali lagi. Ambo memancing aja. Bapak-bapak kau saudaranya, amin. Nyo ndak tahu bininya, awas balik nanti.
Lah ambo bahaskan puasa kau dari A sampai Z. Ambo kalau ceramah di tempat lain ndak ada macam di siko bersuara. Sebab apa? Sebab iko masjid mikrofonnya ndak joleh. Coba kalau suara ambo. Jadi Bapak Ibu kita mana suara. Memang tata bangunnya ini suaranya menggema, tapi jadilah. Ambo pernah ceramah di tempat lain. Ada dulu masjid di Pangkalan Kerinci, itu pun mikrofon. Lain kata tahapu katawan tahapu katanya. Balik dari situ tanya jamaah, apa kata Buya tadi? Hah? Tapi dari tadi yang mau sampaikan itu joleh kan Bapak Ibu? Sambut Ramadan lah selesai. Masuk bagian yang kedua. Bersihkan diri melalui zakat. Puasa lah, tarawih lah, baca Quran lah, bagi buka puasa lah, tapi masuk neraka gara-gara makan harta fakir miskin. Kenapa? Tidak berzakat. Orang yang 1 tahun pendapatannya 85 gram emas, makanya wajib berzakat 2,5%. 85 gram emas, 1 gram emas sekarang berapa Bu? 1 juta lebih lah. Tapi dia dah awak lamo sekampung 1 juta aja lah. 1 juta kali 85 berarti 85 juta. Siapa yang pendapatannya 85 juta setahun, makanya wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Untuk ASN BUMN kau berapa nisabnya sebulan Buya? 6,6 bukan dihitung gaji. Sebab banyak orang ditanya sudah berzakat, gaji saya enggak 6,6. Yang dihitung total uang gaji, SPPD, uang sundul, uang sifak, uang tunjang, uang sikut, total semuanya keluarkan 2,5%. Alhamdulillah Kabupaten Pelalawan sudah pakai sistem payroll, potong atas. Kalau dulu hanya sekedar himbauan, imbau mengimbau tak jalan, dihimbau. Yang namanya dihimbau tak ramai. Satu-satunya dihimbau ramai cuma satu, Minang main bau. Satu tanda tanganmu kau pakai untuk menolong agama Allah. Terkumpul 1 bulan 1 miliar lebih kurang. Allahu Akbar. Dulu kalau hanya imbauan 300 juta, tapi begitu ditandatangani semua ASN PNS potong atas 2,5%. Itu bukan kejahatan, itu ingin menyelamatkan Bapak Ibu semua. Jangan sampai makan yang tidak PNS, yang punya kebun sawit, yang punya ruko di Pangkalan Kerinci, belum membayar zakat, kalian makan haram, anak kalian makan haram, bini kalian makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min aramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah bayar zakat. Amin. Yang PNS angkat tangan. Tidak ada PNS kok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan PNS semua rezekinya berkah. Ayo malahmin. Kalau Bapak Ibu punya pendapatan sebulan 10 juta, zakatnya 2,5%, 250.000 dibelikan ke beras, masuk rice cooker, jadi nasi, dimakan buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Yummy. Berubah menjadi setetes darah, berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min aramin, tumbuh dari yang haram, masuk neraka. Walaupun sholatnya banyak, walaupun tahajudnya tak tinggal, gara-gara tidak berzakat. Yang sudah berzakat alhamdulillah. Yang belum berzakat, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dimanapun berada,
bayarlah zakat ke Badan Amil Zakat Nasional sebelum malaikat maut datang. Boleh. Sambut Ramadan, bersihkan diri melalui zakat. Pangkalan Kerinci 20 Maret 2023. Lah, habis. Ponek jo. Ponek bersuara. Makanya ambo kalau berceramah, tadi ambo mulai jam 9:30, jam 9:30, kinilah jam 11 kurang 5. Jadi ambo togak iko sudah keluar kode etik. Di mana-mana ambo tausiah itu 600 ml, tapi di kampung ambo 90 menit. Walaupun ambo ndak menengok jam, ambo tahu sebab terasa kesemutan. Ambo berceramah menengok ke kanan, menengok ke muka, menengok ke kiri. Apa nan usah tengok? Ambo ingin menengok berapa orang nan menguap. Karena kalau ada nan menguap, itu biasanya ndak lama ambo ceramah. Dari tadi ambo tengok ndak ada nan menguap. Uang Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci kok kuat-kuat pengajian. Ambo pula nan ndak tahan. Inyo kue pengajian, ustadznya pula nan ndak tahan. Mudah-mudahan di bulan puasa nanti awak tetap istiqomah sampai awak mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nanti waktu buka puasa doanya makbul, malam Lailatul Qadar doanya makbul, menjelang sahur doanya makbul, waktu sembahyang di masjid doanya makbul. Mau Bapak Ibu mendoakan Ustadz Abdul Somad? Doanya ndak usah panjang-panjang, satu aja, matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Semangat jemaah.